mulai pelayanan pagi. Supervisor berdiri di depan meja nurse station sambil membawa format supervisi dan catatan pasien. Perawat tampak sedikit terburu-buru karena kondisi ruangan sedang ramai. Selamat pagi rekan-rekan. Selamat pagi, Kak. Perkenalkan, saya perawat Ayu. Saya merupakan ketua pada si pagi ini. Pagi ini saya akan melakukan supervisi terkait pelayanan pelaksanaan keperawatan, komunikasi terhadap pasien maupun keluarga pasien, yang bertujuan untuk pembinaan dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan, bukan untuk mencari kesalahan satupun yang lain. Saya harap rekan-rekan dapat memperhatikan safety pasien, respon terhadap pasien, komunikasi terapeutik, dan meskipun dalam kondisi yang sangat ramai, tetap melakukan pengecekan atau lebih cross check terhadap dokumen pasien. Jika ada kendala selama pelayanan, rekan-rekan dapat menyampaikan secara langsung atau berkomunikasi kepada saya maupun rekan saya agar kita dapat segera menyelesaikan masalah tersebut. Baik, Kak. Untuk kegiatan pada hari pagi ini, saya akan membagi kalian untuk beberapa ruangan atau kasur. Untuk perawat Pina akan melakukan tindakan di bed 1 hingga bed 4. Untuk perawat Manda akan melakukan di bed 5 hingga 8. Perawat Tiara akan melakukan tindakan di bed 9 hingga 12. Apabila ada kondisi emergensi, segera koordinasikan kembali ke saya dan rekan-rekan. Baik, silakan melaksanakan kegiatan atau melakukan tindakan pada ruangan kalian masing-masing maupun bed kalian masing-masing. Kondisi ruangan mulai sibuk. Pukul 7.45, ruangan mulai ramai. Bel pasien berbunyi beberapa kali. Salah satu perawat terlihat sedang membantu dokter menangani pasien dengan penurunan kesadaran. Perawat lain tampak sibuk melakukan tindakan keperawatan dan pemberian obat. Di sisi lain, pasien Nyonya A terlihat memegangi kaki sambil meringis kesakitan karena luka diabetik. Keluarga pasien tampak cemas di samping tempat tidur. Ibu sakit sekali. Sabar ya Bu, perawatnya belum datang. Masih sakit. Dari tadi dipanggilin nggak ada juga yang datang nih. Sabar ya Bu. Tolong naikkan oksigennya ke Anda. Baik. Saturasi pasiennya turun. Keluarga pasien komplain di nurse station. Keluarga pasien berjalan cepat menuju nurse station dengan wajah kesal dan nada bicara tinggi. Supervisor sedang melakukan pengecekan dokumentasi ketika keluarga pasien datang. Ini bagaimana ya pelayanannya? Ibu saya sudah sakit dari tadi. Saya pencet bel berkali-kali tidak ada yang datang. Kami sudah menunggu hampir 20 menit. Baik, terima kasih Ibu telah menyampaikan keluhan terhadap kami. Baik, Ibu dapat duduk terlebih dahulu. Ibu, saya akan segera membantu mengecek kondisi pasien sekarang juga. Bagaimana kami tidak marah? Ibu saya kesakitan dari tadi. Saya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini dikarenakan salah satu perawat kami sedang menangani pasien dengan kondisi kritis. Kalau memang sibuk dari tadi bilang dong, biar saya tidak merasa diabaikan di sini. Baik, terima kasih Ibu atas keluhannya. Saya mohon maaf kembali dikarenakan kurangnya optimalnya komunikasi kami. Seharusnya perawat menyampaikan alasan keterlambatan penanganan terhadap keluarga Ibu. Selamat pagi Ibu, saya perawat Ayu. Saya yang bertugas pada pagi hari ini. Bagaimana kondisi dari Ibu? Masih dari bagian kaki saya. Baik Ibu, nanti akan segera kami bantu ya Ibu. Tolong lakukan pengkajian nyeri terhadap ibunya ya. Baik, Kak. Ibu, untuk skala nyerinya dari 10 sampai 6, di mana 10 itu sangat sakit sekali, sedangkan 6 itu tidak sakit sama sekali. Ibu berada di skala nyeri berapa? Mungkin sekitar Baik, setelah
pengkajian segera dokumentasikan hasil evaluasinya ya. Baik Kak. Lihat hasil dokumentasi evaluasi sebelumnya belum diperbarui ya. Iya Kak, tadi belum sempat karena kondisi ruangan sangat sibuk. Baik, mohon segera dilengkapi ya. Baik, saya akan menanyakan kondisi pelayanan pada pagi hari ini. Bagaimana kondisi pelayanan pada pagi hari ini? Pasien hari ini banyak Kak. Tadi ada pasien yang mengalami penurunan kesadaran sehingga kami berfokus membantu pasien tersebut. Baik, tetapi saya mendapatkan ada pasien yang mengalami keterlambatan penanganan. Nah iya Kak, tadi saya belum sempat ke pasien. Saya fokus membantu tindakan emergensi. Apakah selama pelayanan kalian telah membagi tugas atau meminta tolong kepada rekan yang lain untuk mengecek pasien yang mengambil respon? Belum Kak, karena semuanya pada sibuk. Baik, saya memahami kondisinya. Namun kondisi seperti ini, komunikasi itu sangat penting. Anggota tim tetap harus berjalan agar pasien lain tetap mendapatkan penanganan. Saya juga melihat keluarga merasa kecewa terhadap pelayanan kita. Namun dalam kondisi seperti ini, komunikasi antara anggota sangat penting supaya tindakan berjalan lancar. Saya juga melihat pasien merasa kecewa karena lambatnya respon dari kita. Iya Pak, saya belum sempat menjelaskan. Baik, sebenarnya penjelasan singkat bagi keluarga itu sangat penting. Walaupun kita sedang sibuk, minimal keluarga mendapatkan kejelasan. Baik Kak, saya mengerti. Saya juga melihat dokumentasi pengkajian nyeri pada pasien belum lengkap. Iya Kak, dokumentasinya tertunda karena banyak tindakan yang harus dilakukan. Baik, tetapi dokumentasi tetap harus dilengkapi karena merupakan bagian penting dari asuhan keperawatan. Iya Kak, akan segera saya selesaikan. Baik, terima kasih sudah menyampaikan keluhan kalian atau tindakan kalian, dan saya senang kalian telah kooperatif menyampaikan kendala kalian selama tindakan pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih tadi telah menangani pasien dengan kondisi emergensi dengan sesuai SOP. Saya melihat tindakan yang dilakukan sesuai dengan SOP kita dan prioritas. Namun tadi ada juga pasien yang mengalami keterlambatan respon. Dalam kondisi tersebut, komunikasi tetap harus dilakukan agar ada kejelasan antara kita dan keluarga pasien. Sebelum ini, dokumentasi pengkajian dan evaluasi perlu segera diperbaiki. Selain itu, dokumentasi pengkajian dan evaluasi nyeri pada pasien perlu segera dilengkapi. Baik Kak, saya mengerti. Kedepannya apabila sedang menangani pasien emergensi, mohon segera delegasikan kepada pasien yang lain agar mereka mengetahui kondisi kendala kita. Minimal memberikan penjelasan kepada keluarga pasien bahwasanya Pak perawat sedang menangani kondisi pasien dengan emergensi. Baik Kak, nanti saya akan perbaiki. Saya apresiasi sikap kooperatif kalian. Baik Ibu, bagaimana kondisi ibunya? Apakah sekarang nyerinya telah berkurang? Iya, lebih baik. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya atau keterlambatan responnya tadi ya Ibu. Kami akan menjadikan ini sebagai bahan evaluasi agar pelayanan kami lebih baik untuk kedepannya. Iya, pasien lebih diperhatikan lagi ya. Baik Ibu, apabila ada keluhan atau yang ingin ditanyakan, silakan sampaikan ke kami ya Ibu. Iya, Terima kasih teman-teman untuk pelayanan pada pagi hari ini. Secara umum pelayanan pada pagi hari ini berjalan lancar walaupun kondisi ruangan sangat sibuk. Namun ada beberapa hal yang harus ditingkatkan lagi, yaitu
respon terhadap keluarga pasien, komunikasi kepada keluarga pasien dan kondisi ini, dan kelengkapan dokumentasi. Apabila terjadi kondisi emergensi, mohon segera delegasikan tugas agar pelayanan yang lain tidak terhambat. Kita harus tetap menjaga pelayanan dan keselamatan pasien meskipun dengan kondisi beban kerja yang tinggi. Baik Kak, terima kasih atas arahan dan masukannya. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Supervisi pada pagi hari ini telah siap dilaksanakan. Baik, saya sebagai observer, saya memperhatikan jalannya supervisi dari awal hingga akhir. Pada saat pre-conference, supervisor memperkenalkan diri dengan tenang dan menjelaskan tujuan supervisi secara jelas. Perawat tampak mendengarkan meskipun kondisi ruangannya sibuk. Supervisor juga menunjukkan sikap kepemimpinan dengan membagi tugas secara sistematis. Ketika terjadi komplain dalam keluarga pasien, supervisor tetap tenang, tidak memotong pembicaraan, dan menggunakan komunikasi terapeutik. Supervisor meminta maaf atas keterlambatan pelayanan serta memberikan penjelasan yang menenangkan keluarga. Hal ini membuat emosi keluarga perlahan mereda. Pada saat observasi pasien, supervisor mengarahkan pasien untuk melakukan pengkajian nyeri dan memastikan dokumentasi dilengkapi. Supervisor juga mencatat bahwa sebelumnya keluarga pasien belum mendapatkan penjelasan, sehingga hal ini dijadikan evaluasi. Dalam wawancara singkat dengan perawat, supervisor mendengarkan kendala yang disampaikan dengan sikap suportif. Supervisor menekankan pentingnya komunikasi tim dan dokumentasi yang lengkap. Perawat menunjukkan sikap kooperatif dan berkomitmen memperbaiki pelayanan. Saat pembinaan, supervisor memberikan feedback dengan nada asertif dan reinforcement positif. Supervisor mengapresiasi tindakan emergensi yang sudah sesuai prioritas. Namun juga menekankan perlunya komunikasi kepada keluarga pasien dan delegasi tugas agar pelayanan tetap berjalan. Pada evaluasi tindak lanjut, supervisor memastikan perawat melengkapi dokumentasi dan pasien mendapatkan tindakan yang sesuai. Keluarga pasien tampak tenang. Setelah diberikan penjelasan, supervisor menutup supervisi dengan evaluasi umum, menekankan pentingnya koordinasi tim, komunikasi efektif, dan pasien safety. Pesan moral dari role play ini adalah kasus ini menunjukkan bahwa supervisi keperawatan bukan hanya mengawasi perawat, tetapi juga memastikan mutu pelayanan, keselamatan pasien, komunikasi efektif, dan kepuasan pasien serta keluarga tetap terjaga. Supervisor harus mampu menjadi pemimpin klinik yang tenang, profesional, suportif, dan mampu menyelesaikan masalah pelayanan dengan baik. Selain itu, kerjasama tim, komunikasi, dan manajemen waktu yang sangat penting dalam pelayanan keperawatan, terutama saat kondisi ruangan sedang sibuk. Terima kasih.